Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Selasa Wage dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang 100 ya, 100 sebab rezeki teman-teman Selasa Wage itu tersumbat. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kurang rasa syukur, iling dan waspada. Sering menunda ibadah. Jarang sedekah atau enggan berbagi. Sering mengeluh, mengirim getaran negatif. Hutang tidak diselesaikan. Makan dari rezeki yang diperoleh secara haram. Putus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Melanggar janji, ikrar sabda. Terlalu sering bergosip, ngerumpi. Iri dan dengki pada kesuksesan orang lain. Tidak merawat pusaka keluarga. Mengabaikan kewajiban nafkah keluarga. Bangun pagi terlambat atau melewatkan pituah subuh. Rumah berantakan, energi stagnan. Sering berkata kasar pada pasangan. Tidak menempati tempat waktu atau weton. Kurang memuliakan tamu. Membuang makanan, mengundang lari rezeki. Suka menunda pekerjaan. Alon-alon ora kelakon. Tidak mencuci tangan kaki sebelum tidur. Mengabaikan kebersihan diri, badan, dan jiwa. Menolak nasihat leluhur. Tidak berbakti pada guru. Pelit kepada diri sendiri. Tidak honorik. Mengandalkan dukun pesugihan tanpa ikhtiar yang halal. Terikat kontrak batin negatif, sumpah serapah. Rumah gelap kurang pencahayaan alami. Tak pernah membersihkan halaman pekarangan. Memelihara barang rusak, pecah, retak. Musik ucapan tinggi, nada marah di rumah. Kamar tidur menghadap pintu depan. Kaki meja ranjang patah, tidak diperbaiki. Sering berseteru dengan tetangga. Tidak pernah puasa weton. Melupakan tahlil, selamatan. Suka membandingkan diri secara negatif. Kurang inovasi atau takut mencoba hal-hal yang baru. Patah semangat setelah sekali gagal. Terlalu banyak tidur siang, malas. Membiarkan utang budi tanpa ucapan terima kasih. Menolak tanggung jawab kesalahan sendiri. Tidak menunaikan zakat. Kuburan leluhur terbengkalai. Mengambil hak orang lain di jalan. Menggunakan kata tidak bisa sebelum berusaha. Melalaikan sunnah. Jarang berdoa setelah usaha. Berkawan dengan orang pesimis terus-menerus. Makan tanpa membaca doa. Kurang air bersih. Sumur kotor, kamar mandi kotor. Menempatkan cermin berhadapan pintu. Rezeki mental. Tidak pernah menyapu malam. Sering meremehkan pekerjaan kecil. Mengumbar rahasia orang lain, membantah orang tua di depan umum, mengkonsumsi miras, memaksakan keputusan besar pada hari pamali, melanggar aturan bisnis, markup curang, kurang olahraga, tubuh pasif, pikiran buntu, membuang lilin, dupa sembarangan setelah ritual, tidak memiliki target yang jelas, ngalor ngidul tidak jelas. Menumpuk sampah organik di dalam rumah, berbohong pada klien pembeli, jarang mengucap syukur, terlalu takut kompetisi, enggan promosi diri, menggunakan nama Tuhan untuk menipu, sumpah iki barangnya api. Itu
menaruh sapu berdiri di pintu, simbol usir tamu, tidak merawat api kompor, ya, rezeki bocor gas dan listrik, sering berdebat tanpa tujuan, mengutamakan gengsi daripada kebenaran, tidak membayar pekerja tepat waktu, menolak belajar skill yang baru, memposting negatif di media sosial, mengabaikan tanda tubuh sakit jadi kronis, kurang mendoakan saudara yang sedang sulit, memelihara dendam yang berkelanjutan, menggunakan uang hanya untuk konsumsi tanpa investasi, tidak menulis catatan keuangan, bocor halus, membiarkan atap bocor, energi rezeki ikut bocor, sering memaki-maki hewan atau tanaman, mengandalkan dokumen palsu, memakai waktu kerja untuk hal pribadi secara berlebihan, tidak memberikan upah yang layak bagi pekerja, membocorkan ide kepada teman, mengabaikan kebersihan sandal, sepatu, ya, jarang membaca kitab suci ataupun wirid harian, menabrak aturan lalu lintas atau hak orang lain, berhutang niat buruk tak akan dibayar. Ya, jadi punya utang tapi niatnya nggak ada bayar, mengkonsumsi makanan berlebihan, lupa puasa sunnah, tidak memelihara pohon pelindung rumah, membunuh hewan tanpa sebab, merokok di hadapan orang yang tidak suka asap, mengelola waktu buruk, multitasking chaos, menunda permintaan maaf, menggunakan kata sumpah serapah di pagi hari, menghalangi orang lain berbuat kebaikan, kurang istighfar, kurang mohon maaf kepada Tuhan, lalai menyempurnakan, ya, mandi atau wudhu, tidak memakai pewangi atau dupa saat tirakatan energi, meragukan ketetapan Tuhan setelah berdoa. Nah, itulah teman-teman, ya. Jadi 100 tadi, ya, yang saya bacakan tadi itu bisa membuat rezeki Anda itu mampet, ya. Nah, 100 tadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Jadi pada dasarnya, ya, sangat mudah sekali, ya, untuk kita itu bisa mengidentifikasi mana kebiasaan-kebiasaan yang negatif, mana kebiasaan-kebiasaan yang negatif yang membuat diri kita itu, rezeki kita itu mampet, rezeki kita itu seret, itu sebenarnya kelihatan, ya, sebenarnya kita rasakan. Lah itu saja, ya, itu saja diperbaiki, jangan sampai terjadi, ya. Ketika itu Anda bisa lakukan, maka saya yakin kesuksesan, kejayaan akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.